Kita mulai tantangan pertama, sambung ayat beruntun. Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا البحار فجرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا القبور بعثرت فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اشدد به أزري وأشركه في أمري واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Allahumma arhamna bil Quran. Kita menuju ke tantangan kedua, first question. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Terdapat dalam surat apakah ayat tersebut? An-Naml, Apa artinya? semut. Urutan keberapakah surat tersebut dalam Al-Quran? Ke-27, Berapa jumlah ayatnya? 93, Apa surat sesudahnya? Al-Qasas, Sebelumnya, Asy-Syu'ara, termasuk Makkiyah atau Madaniyah surat tersebut? Makkiyah, Apa arti Makkiyah? surah yang diturunkan sebelum hijrah. Dalam kata An-Naml ada huruf mim dan lam. Jelaskan makhraj kedua huruf tersebut. Mim, kedua bibir dengan cara dirapatkan. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit mulut yang keras. Apa hukumnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam? Idgham bila gunnah. Apakah hukumnya ketika mim sukun bertemu dengan mim? Idgham mislain atau idgham mimi.
Berapa kali kata naml atau an-namlah disebutkan dalam surat itu? 3. Di ayat berapa? 18. Mengisahkan tentang siapakah an-naml tersebut? Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah itu? Akhlak manusia kepada binatang. Bagus, selesai. Subhanallah, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk Anissa. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi untuk peserta kedua kita di babak wujud akbar. Anissa dari Bengkalis, hafalan 30 juz Al-Quran. Sebelumnya Kak Irfan tanya, Syekh bagaimana tadi sambung ayat semuanya benar? Alhamdulillah, Benar semuanya? mantap. Mengenai first question, apakah jawabannya juga benar semuanya? 100. 100, wah luar biasa. Alhamdulillah. Bacaannya, Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Anissa hari ini penampilannya Kak Nabila suka sekali ya, karena beda sama yang kemarin dan hari ini membaca ayatnya dengan semangat yang luar biasa. Soal yang dari Syekh Abdul Karim atau sambung ayat beruntun terjawab 13 ayat ya, Masya Allah. Namun dari segi makhraj tidak ada, tapi dari segi tajwid ya. Yang pertama seperti yang disampaikan oleh Zahra, memang permainan tantangan yang pertama itu perlu waktu, tapi jangan sampai mad yang seharusnya 4 atau 5 harakat kurang. Tadi contoh seperti fi adna, itu seharusnya 4 atau 5 harakat. Terus boleh Kak Nabila mendengar wa asyrikhu fi amri, perhatikan mad tabi'i yang di ujung, yang di akhir kata amri, jangan sampai kurang. Ya, tadi amri yang mad tabi'i yang terakhir kurang dari 2 harakat. Terus juga min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid, madnya juga kurang sempurna. Selain itu semuanya luar biasa. Wah, alhamdulillah, subhanallah. Senyum dong. Beberapa koreksi saja ya sedikit tadi. Abi Amir, ada yang sampaikan untuk Anissa. An-Nisa tadi membacakan ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Memang Kak Irfan, tugas agama ini yang paling berat adalah mengamalkan. Dan dalam beramal adalah keterus-menerusan. Inilah dia tantangan yang paling berat. Istiqomah dengan apa yang diucapkan, istiqomah dengan apa yang pernah dia lakukan. Ini adalah merupakan kepatuhan yang hakiki pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam satu ayat Allah merekam satu kisah. Ini terjadi di kota Mekah. Jadi ada seorang wanita. Wanita ini menunggu siapa yang bisa melamarnya. Nah, dia tangannya sambil menenun karena tidak punya pekerjaan. Dia menunggu memandang siapa yang melamar dirinya. Dia menenun. Benang yang dia tumpuk habis menjadi sehelai kain. Di sore hari dia mikir, benangku habis. Lalu besok aku ngerjain apa ya? Malam itu juga dia Bongkar. cerai beraikan lagi itu hasil tenunan. Dan besok pagi dia tenun kembali. Ternyata Kak Irfan, begitu Allah yang merekam, ada makna penting yang ingin Allah tanamkan. Bahwa banyak yang kita perbuat di Ramadan, ternyata setelah Ramadan kita bongkar lagi. Ya Allah, benar Kak Irfan. Ini penting sekali bahwa kita memang harus istiqomah. Setelah menghafal Quran, benarkah dia menjaga hafalannya? Ini juga merupakan tantangan paling berat Kak Irfan. Betul. Istiqomah itu yang berat. Benar. Dan menjaga hafalan Al-Quran pun itu sangat berat sekali. Itulah yang bisa dicontoh dari Anissa. Adalah Anissa sudah hafal 30 juz. Setiap hari kurang lebih 5 juz Al-Quran. Murojaah terus menerus supaya mempertahankan hafalannya tersebut. Dan mamanya pernah cerita, mamanya tidak pernah menargetkan, tapi kemauan sendiri yang melakukan tersebut. Allahu Akbar. Ini namanya mandiri ayah, betul? Betul. Irfan, Ya. ada seorang syekh bagus sekali. Dia itu ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa engkau khatam 3 kali di Ramadan? Dia menjawab, al-khatmul awal li abi. Khatamku yang pertama aku hadiahkan untuk ayahku. Wal khatmus tsani li ummi. Khatamku yang kedua aku hadiahkan untuk ibuku. Wal khatmus tsalits li. Khatam yang ketiga aku hadiahkan untuk diriku sendiri. Allahu Akbar, ini hadiah terbaik, hadiah terindah, subhanallah. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada keluarga-keluarga Indonesia supaya anak-anaknya bisa melakukan hal yang sama, mempersembahkan terbaik untuk orang tuanya, dan itu kebahagiaan tidak hanya dunia, pasti akhirat menanti jauh lebih indah lagi ya. Dan membuat saya kagum kepada orang tuanya Anissa, mama.
tawadunya itu. Ketika Kak Irfan ceritakan, dia selalu, Kak Irfan jangan terlalu sering diceritakan. Karena takut tiba-tiba ada kesombongan di dalam hatinya. Tapi insya Allah Mama, cerita yang selalu Kak Irfan ulang-ulang bagaimana apa yang dilakukan oleh Mama kepada Anissa ini, insya Allah menjadikan inspirasi dan motivasi untuk keluarga Indonesia lainnya. Dan jika itu dilakukan karena terinspirasi dari cerita Mama, itu akan menjadi amal jariah yang insya Allah akan mengalir terus untuk Mama dan juga keluarga ya Mama ya. Anissa, kamu udah ngucapin makasih belum ke Mama? Selalu ya? Coba ucapkan sekarang. Mama, mau sampaikan apa untuk anak tercinta? Bismillah. Terima kasih ya Nisa ya nak. Jadi anak yang penurut, penyujuk hati dan mata orang tua. Maaf kalau Mama selama ini banyak salah dalam membesarkan atau mendidik nak ya. Yang terucap justru permintaan maaf dari orang tua kepada anaknya. Kadang kita sebagai orang tua merasa terlalu gengsi untuk mengucapkan kata simpel seperti itu. Karena kadang bukan anak saja yang melakukan kesalahan. Orang tua pun kadang ada khilaf dan lupa. Nisa. Ya Kak Irfan. Ya. Saatnya orang tua berlomba-lomba minta maaf kepada anaknya. Jangan sampai salah didik selama ini. Ini sebuah kemuliaan bagi orang tua. Banyak orang tua merasa gengsi. Banyak orang tua merasa berjasa. Banyak orang tua merasa hebat. Sehingga bertindak sombong, arogan di depan anaknya. Ini tidak benar. Saatnya orang tua berlomba-lomba meminta maaf kepada anaknya. Siapa tahu dia memang salah didik dulu ketika anaknya menjadi seperti ini. Ya. Dan ini diucapkan oleh seorang orang tua yang mempunyai anak penghafal Al-Quran. Subhanallah. Ya, Anissa, kau dapat hadiah kalau umroh? Siapa saja mau dibawa? Kan ada 3 tuh. Yang keras. Papa, terus siapa lagi? Mama, terus? Hah? Adik? Anissanya gak ikut? Kenapa? Beneran? Jadi kamu berjuang dapatin umroh 3, yaudah mama, papa, sama adik saja gitu. Mama tahu rencana ini? Tidak pernah membahas ini bersama dengan Anissa? Saya kesini pun kalau dipikir pakai akal sehat, tidak sampai Kak Irfan. Ini semua karena Allah. Sampai di titik ini pun saya tak menyangka ini Kak Irfan. Ini pun karena Allah. Saya tak tahu selagi saya mau bilang apa. Kenapa adik yang dibawa? Mau ngasih hadiah aja kepada adik gitu ya? Iya. Sayang sekali sama adiknya mah. Dia udah rindu katanya. Udah, insya Allah akan ada rezeki lain. Tidak hanya 3, mudah-mudahan kamu bisa bawa adik kamu dan kamu juga. Dan mama papa ya. Senang, insya Allah ya. Peluk mama lagi deh. Makasih mama, makasih mama. Deh, silakan sih. Saya teringat satu ayat ini dalam surat Abasa. Ya. Sekarang kita sebagai ibu dan ayah bisa minta maaf. Tapi sewaktu hari nanti kita enggak bisa minta maaf, enggak bisa minta tolong lagi. Dalam surah Abasa berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Pada hari itu semua sibuk dengan dirinya sendiri.
Lalu Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Ada wajah yang cerah ceria. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang wajahnya hitam legam, sibuk dengan dosa selama di dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kandungan dari ayat yang barusan dibacakan Syekh Abdul Karim. Terima kasih Dewan Juri. Sekali lagi buat tepuk tangan untuk mereka. Kembali ke Anissa. Sambung ayat dari penonton ya. Siapa yang akan memberikan soalnya? Silakan Mas. Boleh berdiri, ucapkan salam, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat dari Syamil Quran Bandung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, baik. Bagaimana? Benar? Benar. Alhamdulillah benar sambungan ayatnya. Terima kasih Dewan Juri. Boleh tepuk tangan untuk Anissa. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk Anissa, peserta kedua kita di Wisuda Akbar. Ya.